Sebanyak 25 anggota TNI Batalion Artileri Medan II Kilap Sumagan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerangan perkampungan warga di Desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelumnya, Pomdam 1 Bukit Barisan telah memeriksa lebih dari 50 anggota TNI yang terindikasi dan ditetapkan tersangka sebanyak 25 orang. Pangdam 1 Bukit Barisan 2023-2024, Muhammad Hasan kembali meminta maaf pada masyarakat Sumatera Utara terkait dengan insiden di Sibiru-Biru dan berjanji agar transparan dalam penyelidikan kasus penyerangan di Kampung Deli Serdang. Yang kita periksa itu lebih dari 50, tapi yang sudah terindikasi, jadi ya mohon maaf, memang ini prosesnya agak lama. Karena kan kita memilah-milahkan, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum gitu ya, mengambil keputusan, karena ini kan nanti akan kita limpahkan ke pengadilan. Ya, jadi sekali lagi terkait ini juga untuk kesekian kalinya saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara atas kejadian-kejadian ini dan kejadian-kejadian lain. Hadapan Komisi 3 DPR, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar meminta maaf atas kejadian penembakan yang dilakukan oleh anggotanya hingga menewaskan seorang siswa SMK. Kapolrestabes Semarang mengakui anggotanya lalai dan teledor dalam menggunakan senjata api sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Kombes Irwan mengaku siap dievaluasi dan bertanggung jawab sebagai pimpinan dari pelaku. Atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Lebih lengkap mengenai sidang etik Aibda Robik Zainuddin kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Novelia Hasana di Polda Jawa Tengah. Selamat pagi Novelia. Jadi tepatnya jam berapa rencananya sidang etik terhadap Aibda Robik Zainuddin ini akan digelar dan seperti apa nanti mekanismenya, Novelia? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh Aibda R terhadap korban di Kota Semarang, di Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, ini masih dalam proses penyelidikan dari kepolisian. Untuk terduga pelaku memang saat ini belum tersangka, dan juga terkait dengan sidang kode etik setelah kemarin Selasa dilaksanakannya rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR di Senayan, Jakarta. Dari Kapolres Semarang juga mengakui kesalahan dari Aibda R terkait dengan penembakan tersebut dan meminta maaf pada masyarakat. Dan rencananya memang hari ini akan dilaksanakan sidang kode etik terkait dengan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Aibda R dan juga mengenai kapan dan lokasi dari pelaksanaan sidang kode etik. Memang masih kami terus konfirmasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Saat ini kami juga sudah mencari konfirmasinya di Polda Jawa Tengah. Ya, Adisti dan juga saudara, Aibda R dinyatakan telah melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api, dan juga ia juga dijerat pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Ya, Adisti dan juga saudara, memang penembakan terhadap siswa sekolah menengah kejurusan di Kota Semarang ini terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November lalu sekitar pukul 00.22 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut keterangan awal dari kepolisian mengatakan bahwa terjadi tawuran, namun setelah
melakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga menceritakan saksi dan beberapa bukti-bukti menyatakan bahwa tidak ada tawuran dari kasus tersebut, namun itu dikarenakan dari Aibda R atau pelaku yang menembak itu mengatakan tidak terima jalannya dipepet atau jalannya dimakan oleh korban hingga terjadi penembakan dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Oke, baik. Terkait dengan sidang etik ini nanti poin apa yang jadi fokusnya terhadap Aibda Robik ini? Ya, Adisti dan juga saudara, memang terkait dengan kode etik yang rencananya akan dilaksanakan pada hari ini itu untuk mengatakan untuk memproses terkait motif penembakan dan juga terkait dengan penggunaan senjata api, penggunaan senjata api yang di mana menurut keterangan kepolisian, Aibda R itu telah melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api dan juga ia juga dijerat pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik. Dan juga dari keterangan Kapolrestabes Semarang, dari prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dan abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan exercise action sehingga akan dilaksanakan sidang kode etik pada hari ini, Adit. Oke, baik, kita akan terus kawal bagaimana jalannya sidang etik terhadap Aibda Robik ini. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Spotify, voucher game, kuota internet, sampai skincare menjadi ujian bagi Gen Z karena harganya pasti naik akibat PPN 12%. Jangankan memikirkan tabungan atau investasi, Gen Z harus mengeluarkan uang minimal 1,75 juta dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. PPN 12% yang berlaku 1 Januari 2025 menjadi pukulan telak bagi dompet Gen Z dan masyarakat menengah bawah. Memakai jurnal Center of Economic and Law Studies Celios, tarif pajak yang lebih tinggi bisa menyusutkan belanja rumah tangga lebih dari 40 triliun rupiah. Masyarakat tak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sebelumnya. Bahkan khusus bagi Gen Z atau kelompok usia yang baru memasuki dunia kerja, dampak tarif PPN 12% sangat signifikan. Dalam setahun, minimal pengeluaran mereka akan lebih besar 1,75 juta per tahun. Sejumlah barang dan jasa yang paling populer di kalangan Gen Z dan akan kena kenaikan PPN diantaranya kuota internet, Netflix, Spotify, voucher game online, kosmetik maupun skincare, dan kopi susu. Minimal tarif PPN 12% pada barang ini adalah Rp100.000 setahun. Menurut saya mungkin bakal ada yang berbeda gitu, karena kan kemarin segini, sekarang naik gitu. Mungkin untuk sekarang yang kepikiran itu untuk berhemat aja sih Mbak, jadi biar pengeluaran nggak terlalu banyak gimana gitu aja sih. Menurut saya sih mungkin bisa ditinjau lagi sih Mbak. Aku Gen Z yang suka banget ngopi-ngopi, itu udah pasti banget ya. Aku juga mahasiswa, terus aku juga kalau hiburan itu suka banget nonton konser juga. Dan kalau misalkan sampai pajak naik tuh kayak berasa banget ya, kayak sesak dompetnya gitu. Kayak mungkin aku lebih harus prioritasin kebutuhan aku yang lain juga. Terus kalau misalkan emang aku butuh ya hiburan atau ya soal lifestyle kayak gitu, aku harus mikir-mikir lagi kali ya, kayak buat mikir kayak gitu harus hemat juga, dan yang pastinya kalau mau nabung ya yang pasti. Berasa ya, apalagi buat Gen Z ini yang sering nongkrong kayak beli kopi atau nongkrong di mall-mall gitu, itu bakal mempengaruhi daya beli konsumen juga nih. Mungkin akan berbeda karena kita harus mengatur keuangan juga kan karena adanya kenaikan itu. Mungkin aku bisa lebih memanage uang sih, dan untuk meminimalisir banyaknya pengeluaran mungkin bisa tadinya aku beli kopi di luar jadi bawa kopi dari rumah, bawa bekal gitu sih. Kenaikan pengeluaran akibat PPN 12% cukup signifikan bagi generasi muda yang masih berada dalam tahap awal karir mereka. Pengeluaran yang lebih besar sangat mempengaruhi masa depan Gen Z karena kemampuan menabung dan investasi turut tertekan. Ekonom bilang kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025 akan lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi jika dibatalkan. Ya, karena persoalannya Gen Z hari ini tuh lebih banyak dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi. Di balik banyaknya Gen Z yang bekerja, ada banyak lagi Gen Z yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan.
Kemudian Gen Z juga punya beban pendidikan dan biaya hutang yang cenderung lebih besar daripada generasi sebelumnya. Sehingga memang ketika dilakukan intervensi kebijakan, ya sesederhana pertama intervensi kebijakan yang paling signifikan yang harus dilakukan adalah yang membatalkan kenaikan PPN 12%. Karena Gen Z menjadi salah satu kelompok yang terdampak dan implikasinya juga sangat signifikan kepada angkatan kerja Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Yang kedua saya kira pemerintah juga perlu memikirkan dampak lanjutan ya ketika Gen Z mengurangi konsumsi, dampaknya tidak hanya terhadap daya saing ekonomi nasional ya, tetapi juga output ekonomi nasional kita juga akan mengalami pengurangan signifikan. Tidak hanya bagi Gen Z, kenaikan pajak yang lebih besar juga membuat kelas miskin berubah menjadi lebih miskin. Kelompok ini harus mengeluarkan uang lebih besar Rp100.000 per bulan atau minimal Rp1.200.000 dalam 1 tahun. Negara perlu memastikan kesehatan APBN dengan penerimaan negara yang lebih besar, tetapi tidak dengan harus mengorbankan kebahagiaan masyarakat yang terpaksa mengeluarkan uang lebih besar ketika kebutuhan hidup terus menjepit. Diah Mega Anjaya, Tim Liputan Kompas TV.